situ saya jadi mulai, ini kayak jadi satu apa ya, satu kesempatan saya gitu untuk kita kelihatan Lebarannya insya Allah tetap di tanggal 21 ya. Kan kalau kita biasanya sudah beredar tarif itu mainnya kayaknya sebelum hari lebaran. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Berita pertama datang dari Vino Cibastian hingga Doni Damara yang ziarah ke makam Buya Hamka. Menjelang penayangan pada momen lebaran nanti, para pemain film Buya Hamka, yakni Vino Cibastian dan Doni Damara dan juga Izati Kanza, melakukan ziarah ke makam Buya Hamka yang terletak di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah itu, Vino Cibastian sebagai pemain utama turut mengenang sosok Buya Hamka. Sementara itu, dari pihak keluarga Buya Hamka diwakili oleh sang cucu yang bernama Irma Fahri. Setelah itu, Chandra Powers diikuti dengan Fredisia dari Falcon Picture yang turut menabur bunga di makam Buya Hamka. Begitu juga dengan para pemain, yakni Vino Cibastian, Doni Damara, dan juga Izati. Di film Buya Hamka ini terbagi dalam 3 volume. Volume yang pertama, film biopik yang akan dirilis pada bioskop mulai tanggal 20 April 2023. Film ini berpusat pada masa hidupnya sebagai pengurus Muhammadiyah, sastrawan, wartawan, dan juga kondisi keluarganya saat salah satu anaknya meninggal karena sakit. Selain itu, Vino Cibastian, Doni Damara, dan juga Izati, film Buya Hamka ini dibintangi Laudia Cynthia Bella, Ben Kasyafani, Ayu Laksmi, Desi Ratnasari, Mawar Dejo, Baby Tabina, Martino Leo, Doni Kusuma, dan masih banyak lagi. Berikut suasana ziarah para pemain film Buya Hamka. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan sebuah film yang luar biasa ini. Jadi ya, kayaknya kita beban itu jadinya terbagi-bagi gitu. Beban itu menjadi lebih ringan. Nah, untuk karakter asli dari seorang Buya Hamka, Mas sempat mungkin dibicarakan itu dengan keluarga karakter seperti ini. Nah, itu bagaimana untuk pendalamannya? Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat Buya Hamka itu tidak ada rekaman beliau, hanya ada ketika dia ceramah, tapi pun udah di usia tua. Bagaimana memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun gitu. Sementara saya udah 41 tahun tapi harus memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun. Pasti memang ada efek CGI, ada efek make up. Perwakilan dari Falcon Pictures untuk dapat menyampaikan penjelasan tentang gala premier Buya Hamka yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Ibu Erika, silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih kehadirannya sore ini di acara ziarah makam Buya Hamka dan Sidraham. Dan hari ini kami senang luar biasa ya, maksudnya ingin menyampaikan antusiasme dari film Buya Hamka di seluruh Indonesia gitu, dengan penampilan trailer sekitar seminggu yang lalu. Dengan adanya animo yang besar ini, dengan ini kami menyampaikan akan melaksanakan serentak gala premier film Buya Hamka di 18 kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Erika yang memang kalau bicara memang singkat, padat, dan jelas ya. Mungkin kita bisa spill kali 18 kotanya itu apa aja Ibu? Mau sekarang atau nanti aja? Di spanduk ada. Jadi kita bikin surprise ya Ibu berarti ya, seperti itu ya. Baik. Berita selanjutnya masih dari film Buya Hamka yang bangun surau di lokasi syuting. Vino Cibastian berikan kesaksian warga memperlakukan surau tersebut.
Salah satu lokasi syuting film Buya Hamka yang dibangun sebuah surau terlihat menjadi perbincangan di media sosial. Pemeran utama Buya Hamka, Vino Djupastian, menjelaskan jika surau yang dibangun untuk keperluan syuting dihibahkan kepada warga di sana. Vino menceritakan bahwa ketika surau itu dibangun, banyak warga yang penasaran dan bertanya akan dibangun apa di lokasi tersebut. Karena sangat menyukai surau tersebut, Vino mendapatkan informasi jika warga di lokasi tersebut rela memindahkan dan juga mengangkat surau secara beramai-ramai. Hal ini dilakukan karena di lokasi tersebut memang sedang diterjang oleh hujan, sehingga warga tidak ingin surau tersebut hanyut terbawa air. Berikut wawancara dengan Vino Djupastian. Seorang fighter yang luar biasa. Ketika dia sudah mulai menimba ilmu makin banyak, seperti ilmu badi, makin mundur, makin lemah lembut, makin ini. Jadi memang penggambaran sosok manusia yang luar biasa. Nah, dan hari ini kegiatan Mas Vino gitu ya, bagaimana sih Mas Vino mengirimkan doa, apa itu sebuah bentuk isi juga kepada Buya akan memerankan dirinya di film ini? Iya, sebenarnya sebelum hari ini pun kita sudah pernah berziarah sebelumnya. Tapi memang ini adalah momen yang luar biasa karena memang film ini mau tayang dan karena banyak orang yang tidak tahu juga bahwa makam Buya Hamka itu mereka bilangnya ada di Maninjau, ada di Padang gitu. Karena di situ ada rumah beliau. Nah, salah satu Berita selanjutnya, di Ramadan 2023 ini, Teguh Firmansyah dan juga Cindy Fantikasari kompak berdalam ilmu agama dan juga tauhid. Bulan Ramadan 2023 ini turut disambut sukacita oleh pasangan Teguh Firmansyah dan juga Cindy Fantikasari. Di bulan penuh berkah ini, Firman dan Cindy mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam ilmu agama, terutama ilmu tauhid yang merupakan salah satu konsep agama Islam yang penting dan juga mendasar. Firman menceritakan bahwa ia dan Cindy juga sering mengikuti kajian tentang kesabaran, terutama dalam menghadapi ujian. Cindy kemungkinan mengungkapkan bahwa waktu Ramadan ini dimanfaatkan ia dan Firman untuk merenung. Waktu untuk merenung ini juga digunakan Cindy dan Firman untuk berintrospeksi diri. Pasangan yang telah menikah sejak tahun 1999 ini pun merasa bersyukur karena bisa lebih menikmati bulan Ramadan 2023 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut wawancara bersama dengan Teguh Firmansyah dan Cindy Fantikasari. Protektif nggak sih Mas Cindy sama Mas Firman? Tapi terus kita belajar tentang parenting lebih dalam dan akhirnya udah nggak terlalu protektif juga sih kan gitu. Iya. Alhamdulillah mereka bisa bikin ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bisa bikin. Amin. Tradisi mudik itu lebaran punya pengalaman ya? Enggak, karena kan Kita orang Betawi. enggak, bukan orang Betawi sih maksudnya. Orang Tangerang. Aku orang Jawa, tapi emang aku tinggal sama aku dan mamanya Firman juga tinggal sama Firman, kita berdua. Jadi orang tua kita kan di rumah nih. Jadi keluarga yang ke rumah kita gitu karena mau visitin our moms. Terus biasanya di Lebaran acaranya apa aja sih? Di keluarga tuh? Biasanya tuh keluarganya Firman di hari pertama pagi sampai sore, nanti sore sampai malam keluarga besar aku yang datang. Karena mereka mau ketemu sama mama kan, dan mamanya sama kita. Jadi kita standby ya. Menyiapkan KR juga nggak sih buat menggunakan THR nih, itu pasti. Gawat kalau nggak ada itu. Aku udah nyiapin budget berapa ratus juta sih untuk untuk makanan, untuk baju, segala. Biasa-biasa aja kan. Inti dari puasa Ramadan itu justru menahan diri. Kalau itu berarti berlawanan. Gak banyak. Secukupnya. tapi kan sebagai orang Betawi apa favoritnya biasanya kan? Bukan. Maksudnya tinggal di Betawi udah lama. Iya, maksudnya apa makanan di Lebaran biasanya? Oh, kalau Lebaran mah pasti kari kambing, ketupat, pasti opor ayam. Tapi yang udah pasti dari kambing itu yang biasanya dicari orang-orang. Karena itu resep dari keluarga Firman turun temurun. Saya kapan-kapan. Oke ya. Iya, lebih dekat Lebaran Kak. Oke. Oke Kak. Ya, assalamualaikum. Kita berdua ngucapin selamat Lebaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau
Saya Tengku Firmansyah, sahabat video. Kita berdua ngucapin selamat lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Aku mau tanggapan sedikit tentang Al-Quran raksasa, Masya Allah, pustaka Aziz. Berita selanjutnya ada Ari Irham dan Zoe Abbas serta Jackson yang totali sekali mengaji hingga sholat demi serial Bidadari Bermata Bening. Ari Irham dan Zoe Abbas dipasangkan dalam serial View berjudul Bidadari Bermata Bening. Dalam serial ini, Ari dan juga Zoe harus berpacaran sebagai seorang anak kiai dan juga santri yang tentunya pandai membaca Al-Quran di peran ini. Demi peran ini, Ari dan Zoe pun harus berlatih membaca Al-Quran dengan nada seperti murotal yang dilakukan. Menurut Ari, ia merupakan salah satu adegan yang sulit untuk membutuhkan banyak waktu berlatih. Karena alasan itu, Ari dan Zoe meminta tambahan waktu belajar kepada guru ngaji supaya lebih mahir membaca Al-Quran. Tak hanya mengaji, Ari dan Zoe juga harus belajar silat secara khusus demi serial Bidadari Bermata Bening ini. Berbeda dari Zoe, Ari mengaku membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar silat, sebab aktor yang berusia 21 tahun ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang olahraga ini. Sedangkan Zoe sendiri tak terlalu kesulitan karena sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai silat. Berikut wawancara bersama Ari Irham dan juga Zoe Abbas. Juga dari guru ngajinya gitu. Kayak misalnya pendalaman karakter, bagaimana anak santri kehidupannya seperti apa, ngaji kayak gimana yang benarnya, pengucapannya kayak gimana, lebih seperti itu sih. Tapi Zoe alami kesulitan nggak ketika ngaji? Alami kesulitan? Pasti sih ada ya, persis sampai yang dibilang sama Ari sih. Maksudnya kita nggak mungkin menganggap hal seperti ini sepele ya, nggak mungkin kayak oh gampang nanti aja bisa. Enggak, kita pengen bikin ini big deal banget, makanya kita yang benar-benar kita pengen belajar. Yang tadinya kita cuma dikasih waktu sekian hari, aku sama Ari bahkan kita minta untuk tambahan hari, kayak Mak boleh nggak minta tambahan hari, just to make sure biar kita lebih yakin aja sama diri kita sendiri. Kalau untuk silatnya sendiri? Nah itu lumayan sulit juga sih, sama aja. Itu sekitar semingguan ya? Iya, tapi lo sebelumnya juga pernah fighting. Oh iya, enggak, gue belum pernah. Gue basic, justru belum pernah punya fighting, makanya gue kesulitan di sini untuk silat gitu. Ya, kalau aku pribadi mungkin aku punya basic lah, tapi basic ya, bukan yang basic pro gitu, tapi basic dari pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin akunya nggak selama hari ya, untuk workshop fightingnya. Kalau sebelumnya ini maksudnya apa? Dari masa saat ini, alhamdulillah lancar. Adi boleh diceritain nggak kenapa ngambil peran ini? Kenapa ambil peran ini? Karena menurut ceritanya bagus, dan juga ini adalah series religi pertama aku sih, dan banyak banget tantangan dan juga pengalaman-pengalaman baru yang baru aku rasain di series ini. Sangat menyenangkan. Aku pengen berterima kasih juga kepada View, kepada Kang Abi, dan juga kepada semua yang terlibat dalam pembuatan serial ini, udah mengizinkan saya untuk berperan menjadi Gus Afif gitu. Ari dan Zoe, kesulitan apa yang dialami di video ini? Kesulitan ya, mungkin kalau diceritain dari A mungkin bisa sampai Z ya. Banyak sih, maksudnya nggak hanya kita ngalamin untuk persiapan syuting, cuman selama kita proses syuting pasti ada-ada aja, cuman ya kita bawa enjoy aja sih, karena balik lagi ke dukungan Farid ya, dukungan orang sekitar, dukungan dari pihak View, dari pihak PH, mereka yang sangat bisa nge-boost confidence kita. Berita selanjutnya, Rosa bawakan lagu original soundtrack Kanti series Bidadari Bermata Bening. Penyanyi Rosa membawakan lagu original soundtrack View original series Bidadari Bermata Bening berjudul Kanti dalam acara press screening dan juga press conference di CGV Grand Indonesia pada Kamis 30 Maret 2023. Sebelum pemutaran opening, scan Bidadari Permata Bening ini dimulai, penyanyi yang akrab dipanggil Teh Ocha itu tampil berbalut busana bernuansa pastel yang anggun. Adapun Rosa menjelaskan bahwa lagu berjudul ini diambil dari kata Sanskerta yang berarti orang sabar. Ini dikatakan sesuai dengan isi naskah series tersebut.
Berikut suasananya. Menghadapi ujian gitu. Jadi Kartini itu kata sebetulnya mungkin dari Sanskerta yang artinya orang yang paling sabar dalam menghadapi segalanya. Makanya ada kata-kata kuncinya harus sabar tanpa berkesudahan. Iya, kesulitannya tidak berkesudahan juga. Jadi sabarnya juga harus ekstra ya, harus tanpa kesudahan. Soalnya pada saat tadi dinyanyikan pertama kali dan viewers yang hadir itu lagi mendengarkan kata-katanya secara seksama gitu ya. Saya di sini juga lagi mendengarkan langsung kepikiran, ini kata-katanya, liriknya tuh bagusnya luar biasa. Bagus banget sih. Ini sebetulnya kan bukunya yang ditulis sama Kang Abi ya. Jadi aku sama Teh Meli itu sebelumnya mungkin udah tahu kalau kita bikin soundtrack untuk ayat-ayat cinta. Gitu. Jadi ini pun pas aku ngerasanya tuh kayak ada vibe-nya tuh yang seperti itu. Jadi kayak bersama lagi, tapi kali ini yang mengaransemen lagunya adalah Andi Rianto. Terus kita juga ngerjainnya cepet banget kemarin, kayak Teh Meli langsung. Aduh, paling kan kayak 3 hari setelah aku minta sama Teh Meli, kayak Teh Meli bikinin gue lagu. Liriknya, skripnya kayak gini, bla bla. Oke, gue mau bertapa dulu kata dia gitu. Terus kayak gitu tiba-tiba seperti biasa bertapa dulu, tapi kayak 2 hari kemudian udah coba lo dengerin nih, suka nggak gitu. Terus pas aku dengerin kayak bagus banget. Aku sempat ngirimin ini di WhatsApp keluarga setelah aku rekaman kemarin di WhatsApp keluarga aku, terus kayaknya mama aku sampai, Teteh kok sedih banget ya, Teteh lagi kenapa? Jadi aku yang tertuduh ya. Padahal ini adalah sebuah soundtrack gitu. Saking menurut aku liriknya tuh dalam banget. Iya. Romantis, tapi ada nilai pesan-pesan religinya masih tertuang di dalam lirik itu ya. Benar sekali. Apalagi di bawahnya tuh sebetulnya ada doa juga kan. Betul. Nah, itunya juga. Dan kata-kata itu kan, cintaku akan berakhir bahagia. Mari kita aminkan semuanya. Amin. Coba tolong di atas saya kasih waktu sebentar untuk membenahi ininya sedikit, tadi eyelinernya ada yang luntur. Begitu lihat di atasnya. Baru soundtracknya, belum filmnya nih. Iya, aduh, bahaya banget. Betul. Tapi yang pasti kebetulan juga kan ini di bulan Ramadan ya. Jadi aku juga udah lama nggak bikin soundtrack religi ataupun lagu religi, karena kebetulan lagi keluarin album gitu. Dan kali ini begitu view minta, aku tidak bisa menolak seperti biasa. Nanti aku takutnya tidak disuplai drakor-drakornya ya. Jadi aku merasa terancam. Siapa nama subscription-nya? Rosa? Enggak. Enggak, jangan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusno Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.